Bismillahirrahmanirrahim. Ini berikutnya tentang buraq ya. Warokiba sallallahu alaihi wasallam al-buraq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra-nya itu dengan buraq. Buraq ini kalau di dalam Sahih Bukhari memang makna hakiki ya, yakni ada hewannya yang itu di atas keledai besarnya, di bawah bagol, warnanya putih, dan ini ditunggangi oleh Rasulullah dari perjalanan Masjidil Haram kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai situ saja buraq itu. Dan kenapa sih memakai ini? Kok tidak kemudian kayak Nabi Sulaiman dengan angin saja, atau lewat di bawah malaikat Jibril saja, atau mungkin kalau sekarang pakai pintu ajaib Doraemon kan bisa juga. Ya. Tetapi di sini kata musannif ya, ini mengikuti dengan adat manusia, ala adatil muluk idza istada'u aziman ba'atsu ilaihi an-najib muhayyaan. Adat kemuliaannya ya para raja waktu itu ketika mengundang seseorang itu akan mengirim kepada yang diundang itu kendaraan yang sempurna. Jadi ini adab Allah ngajari kalau ngundang itu jemput dengan kendaraan terbaik. Ini kadang para penceramah juga maunya begitu. Ya, walaupun saya sendiri lebih senang kalau diundang ya datang sendiri. Kadang kita pakai ditanya oleh panitia naik apa, ya kita punya mobil juga, mobil tua nggak apa-apa, saya biasa aja pakai. Ada juga panitia yang mungkin merasa malu ya kalau saya bawa mobil itu, sehingga dijemput pakai mobil yang bagus. Ya kita kalau merasa agak jauh kasihan panitia ya sudahlah, saya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada ustadz misalnya naik mobil yang bagus kemudian jangan diolok-olok ya, karena kadang itu jemputan. Dan kadang ustadznya juga nggak senang dengan jemputan begitu, tapi menghormati panitia. Jadi seperti ini boleh-boleh saja ya. Dan ini sebuah kehormatan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak ikut di sayap malaikat saja atau dengan angin? Itu karena li'annal murada ittila'uhu sallallahu alaihi wasallam alal ayatil khariqah lil adah. Karena tujuan Isra itu kan untuk agar baginda Rasulullah itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyelisihi dari adat kebiasaan, kemudian melewati ya pemandangan-pemandangan, tanda-tanda yang mulia, tanda-tanda kekuasaan Allah tadi. Ya kalau pakai model kayak pintu ajaib Doraemon kan langsung dapat. Kalau ini kan lewat perjalanan. Ini kata musannif di antara hikmah kenapa pakai buraq. Berikutnya, di mana saja beliau itu berjalan, singgah kemana saja. Nah, beliau itu mulai dari Masjidil Haram, kemudian melewati tempat-tempat yang mubarakah, penuh keberkahan. Wahia awaluha, yakni yang pertama itu beliau melewati tanah yang punya banyak pohon kurma. Kemudian Jibril mengatakan inzil fasolliha huna, turun dan kemudian sholatlah di sini. Maka Rasulullah turun, kemudian sholat, kemudian naik buraq lagi. Kemudian Nabi ditanya oleh Jibril, atadri ayna shollaita, tahukah engkau di mana engkau sholat? Rasul menjawab, lah enggak. Jadi di bawah buraq sampai ke satu tempat banyak kurmanya, nggak ngerti di mana itu. Maka Jibril mengatakan sholaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah, engkau tadi telah sholat di Thaibah.
Thaibah ini Yathrib, ya, dan kepada Thaibah ini engkau akan hijrah. Jadi sudah ada apa istilahnya, tanda-tanda, oh ini nanti pertolongan ini segera datang dengan Isra itu. Kemudian berangkat lagi ke Madian. Inda syajarati Musa allati istadhalla tahtaha. Di bawah pohon di mana Musa waktu itu bernaung di bawahnya ketika keluar dari Mesir. Di ke Madian itu, kemudian Jibril katakan lagi kepada Rasulullah, inzil fasolli, turun dan sholatlah. Beliau kemudian turun dan sholat. Tuma intaliqu ila Tursina. Kemudian Rasul berangkat ke Tursina. Haitsu kallamallahu Musa, saat di mana Nabiullah Musa berbicara dengan Allah Ta'ala. Kemudian sama, disuruh turun dan sholat. Kemudian naik lagi, ya, hingga satu tempat yang di situ badat lahu kusurus Sam. Terlihat di situ istana Syam, ya. Jibril kemudian mengatakan inzil fasolli, turun dan sholatlah. Kemudian Rasul katakan, ya, ditanya di mana ini? Tahukah engkau di mana engkau sholat ini? Maka Nabi katakan nggak tahu. Kemudian Jibril katakan, sholaita bi baitil laham haitsu wulida Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Engkau sholat di Baitul Laham, Bethlehem, Baitul Lahmin, yakni tempat dilahirkannya Isa bin Maryam. Di dalam Sahih Muslim, di Masjidil Aqsa itu beliau mengimami banyak para nabi. Nah, fa fi nuzulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil mawaqi wa salatihi biha dalilun kabirun ala rabtiha bil Islam. Dalam hal turunnya beliau di tempat-tempat yang penuh barokah tersebut, kemudian sholat di situ, itu menjadi isyarat, ya, bahwasanya tempat-tempat itu akan diikat dengan Islam. Dan ini terjadi tidak lama setelah Isra dan Mi'raj, kekuasaan Rasul itu sampai ke tempat-tempat tersebut. Jadi diikat dengan Islam, wa binabiyil Islam, ya, diikat dengan Nabi Islam, wa indau'iha tahta liwa'ihi wa uhdatihi. Dan nanti mereka itu akan tunduk di bawah liwa atau panji-panji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di bawah perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal Islam huwa ar-risalatul muhaiminah al-khatimah likulli risalah as-sabiqah. Dan ini menjadi tanda bahwasanya Islam itu adalah risalah yang akan mendominasi dan menutup, menyempurnakan semua risalah-risalah yang sebelumnya. Jadi ini ada isyarat di dalam Isra dan Mi'raj ini. Pertama tadi, umat ini akan Allah jadikan pemimpin, dan karena itulah maka Isra dan Mi'raj ini juga menjadi penyaring sebetulnya. Generasi mana yang layak untuk memimpin umat, sehingga yang nggak layak itu sengaja nanti jatuh, ya, berguguran murtad, itu nggak percaya. Generasi yang layak itu Allah kasih cobaan yang lebih berat lagi. Karena pasca Isra dan Mi'raj ini bukan berarti mudah. Kan ada yang murtad, nggak percaya, jumlahnya berkurang. Tapi tinggal ibarat orang itu orang-orang yang terpilih itu. Orang-orang seperti itu yang akan Allah berikan amanah yang berat itu, yakni menjadi pemimpin bagi umat manusia yang sebelumnya itu banyak dipimpin oleh Bani Israel. Jadi seperti itu, insya Allah. Nanti kita lanjut. Ini kita sampai ke halaman 28, nanti ke 29 sampai 112 di pertemuan yang akan datang, insya Allah, kalau ada usia Allah berikan.